Hai guys, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang kesetimbangan benda tegar yang mengandung tali dan juga engsel. Nah, untuk soal-soal terkait kesetimbangan dengan tali dan juga engsel biasanya bentuknya dua macam ini ya teman-teman ya. Jadi kalau ada engsel biasanya kalian bisa lihat di sini, ya kan? Ada gambar engselnya gitu. Nah, kalau misalkan ada engsel teman-teman, kalian harus gambar ada yang namanya gaya pada engsel. Oke, gaya pada engsel itu arahnya kemana? Arahnya adalah ke kanan dan juga ke atas kalau talinya ke atas. Oke, ini talinya kan di atas kan? Oke, kalau misalkan ternyata bentuknya kayak gini, talinya di bawah, oke, maka gaya pada engselnya adalah ke kanan dan juga ke bawah. Oke, cukup jelas ya. Jadi gaya pada engselnya bukan cuma satu gaya, tapi kalian gambarkan gaya ke kanan dan gaya ke atas atau ke bawah tergantung talinya kemana. Oke, tapi kalau misalkan ternyata batangnya miring kayak gini, ya kan, batangnya miring kayak gini, maka gaya pada engselnya ya ini. Ini adalah F engsel yang bisa diuraikan ke kanan dan juga ke atas. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Jadi kalau misalnya ke atas sama ke kanan gini, kita bisa cari resultan nanti ya, gaya engselnya yang ini. Oke, jadi gaya engselnya yang ini. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau misalkan ternyata di sini nggak ada engselnya gimana? Jadi di sini cuma batang aja gitu ya. Maka yang di sini bukan gaya engsel, tapi adalah gaya normal. Oke, di sini adalah gaya normal. Sampai sini cukup paham ya teman-teman ya. Sekarang langsung aja kita ke contoh soal. Sebuah batang horizontal dengan panjang 10 meter dan berat 200 Newton diikatkan pada suatu dinding seperti ditunjukkan pada gambar. Ujung lain batang tersebut ditahan oleh sebuah kabel yang membuat sudut 53 derajat terhadap batang. Seseorang dengan berat 500 Newton berdiri 2 meter dari dinding, maka tegangan kabel sebesar. Oke, sekarang kita perlu gambarkan terlebih dahulu gayanya ya teman-teman ya. Jadi kita gambarkan lagi aja. Jadi misalnya ini batang, ya kan? Kita anggap aja ini A sama B. Oke, lalu di sini itu ada tali, ya kan? Ini kita misalkan ini adalah T. Oke, di sini kita harus gambar dulu semua gayanya. Yang pertama adalah sebuah batang horizontal panjangnya 10 meter, jadi AB ini adalah 10 meter, memiliki berat 200 Newton. Beratnya ada di mana? Beratnya di tengah-tengah. Oke, di sini adalah 200 Newton. Oke, maka ini 5 meter, ini 5 meter, sudutnya 53 derajat. Terus ada gaya apa lagi? Nih, karena batangnya nempel sama dinding, ya kan? Sehingga di sini akan ada gaya normal batang. Oke, bukan gaya engsel ya, karena ini nggak ada engselnya. Oke, seseorang dengan berat 500 Newton berdiri 2 meter dari dinding. Oke, jadi 2 meter dari dinding, sini 2 meter. Ada orang, di sini adalah 500 Newton. Oke, diminta tegangan tali adalah berapa. Oke teman-teman, sekarang kita tahu bahwa batang ini bisa berputar, ya kan? Batang bisa berputar. Maka kita pakai konsep yaitu sigma torsi sama dengan 0. Oke, kalau pakai sigma torsi sama dengan 0, kita harus pilih pusat dulu. Pusatnya kita pilih yang apa? Yang tidak diketahui dan tidak ditanyakan. Kalau misalkan ternyata semuanya diketahui gimana? Ya udah kalian pilih salah satu aja pusatnya. Oke ya. Kalau misalkan ada yang nggak diketahui, kalian pilih yang tidak diketahui. Oke, teman-teman, yang ditanyakan adalah T. Oke, ini 200 diketahui, 500 diketahui. Berarti yang nggak diketahui adalah ini. N batang. Oke, maka kita tentukan pusatnya di A. Oke, sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya. Kalau kita sudah tahu pusatnya di A, maka gaya yang tidak tegak lurus A harus kita uraikan dulu. Oke, mana gaya yang tidak lurus A? Ini T. Oke, maka T ini harus kita uraikan jadi T, Y, dan juga T, X. Oke, TY, lihat
TY ini nggak nempel sama sudutnya di sini, ya kan? Makanya adalah T sin 53, sedangkan yang TX adalah T cos 53. Oke, nah teman-teman ingat jarak itu harus tegak lurus ya. Jadi kalau TX ini kan anggapannya kan dia membentuk sudut 0 derajat nih sama A, ya kan, segaris nih sama A-nya. Maka kita nggak perlu hitung karena nanti hasilnya pasti 0. Oke, samanya cukup paham ya. Jadi TX ini kalian bisa lihat di sini ini segaris sama A, ya kan? Sudutnya 0 derajat sama A. Jadi kita nggak perlu hitung karena nanti hasilnya akan 0. Oke. Nah, kalau sudah tentukan pusat, kita tentukan berlawanan atau searah untuk gaya-gayanya. Ya kan? Di sini ada gaya 500 Newton, ada gaya 200 Newton, dan juga ada apa? T sin 53. Oke. Sekarang, kalau misalkan kita tekan di A, lalu ada gaya ke bawah gini, ya kan? Pasti arahnya batangnya bakalan ke sini. Benar nggak sih? Oke, ini adalah searah. Jadi yang 500 Newton dan 200 Newton ini searah. Sedangkan T sin 53, kalau misalkan ada batang ini ya, pusatnya di sini, ada gaya ke atas, maka arahnya akan berlawanan arah. Oke, sehingga kita pakai konsep sigma torsi sama dengan 0. Sigma torsi yang searah sama dengan sigma torsi yang berlawanan. Ingat, sigma torsi adalah F kali R, artinya yang searah 500 Newton kalikan R, R itu jarak dari pusatnya, oke, 2 meter, ditambah ini 200 Newton, jarak dari pusatnya berapa? 5 meter, ya kan? 5 meter. Sigma torsi yang berlawanan adalah T sin 53. Jaraknya adalah AB berapa? 10. Oke. 500 kali 2 yaitu 1000 Newton ditambah 200 kali 5 1000 Newton sama dengan T sin 53 berapa? 0,8 dikali 10. Oke. 2000 Newton sama dengan T kali 8. Oke, 0,8 kali 10, 8. Maka T 2000 Newton dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 250 Newton. Oke, jadi kita temukan T adalah 250 Newton. Berikutnya teman-teman, jadi ini ada soal engsel ya. Sebuah batang bermasa 1,5 kg yang salah satu ujungnya dipasang engsel tegak lurus dinding. Dan sebuah lampion digantungkan pada jarak tertentu dari engsel. Hitunglah tegangan tali, yang kedua besarnya gaya engsel. Oke, jadi kita kerjakan terlebih dahulu. Caranya haruslah kita gambar terlebih dahulu. Oke, kita langsung aja gambar di sini ya teman-teman ya. Jadi di sini itu pasti ada gaya engsel. Gaya engselnya itu ke kanan, ini Fx engsel, dan juga ke atas karena talinya ada di atas. Maka ini adalah Fy engsel. Oke. Lalu di sini ada namanya T. Setelah itu di sini ada namanya W. Oke. W-nya adalah 20 Newton. Kenapa? Karena ini 2 kg. Oke. Diketahui juga batang bermasa 1,5 kg. Oke. Berarti W-nya adalah 15 Newton di sini kan? Di tengah-tengah 15 Newton. Nah, panjang batangnya diketahui 0,8 meter, teman-teman. Berarti ini 0,4 meter, ini adalah 0,4 meter. Oke ya, karena dia di tengah-tengah. Oke, ditanyakan yang pertama adalah gaya tegangan tali. Oke, karena ditanyakan gaya tegangan tali ini teman-teman, kita harus pilih pusat dulu. Kenapa kok harus pilih pusat? Karena bendanya itu bisa berputar. Pusatnya dipilih yang nggak diketahui dan juga nggak ditanyain. Oke, kita pilih pusatnya di engselnya ini kan, pusatnya di engsel. Karena F engselnya nggak tahu semua dan juga nggak ditanyain. Tegangan talinya ditanyain, makanya kita nggak bisa tentukan pusatnya di tegangan tali. Oke, kalau gitu kita harus uraikan dulu gaya-gaya yang tidak tegak lurus dengan pusat, yaitu T. Di sini adalah T. Kalau misalkan ini sudutnya, maka adalah T sin alfa. Oke, T cos alfa kan 0 derajat ya, dengan pusat ya. Jadi kita nggak perlu cari. Oke, karena nggak dipakai. Oke, sampai sini cukup paham ya. Jadi kalau misalkan ada gaya yang
misalnya 0 derajat dengan sudutnya, oke, maka kita nggak perlu cari. Oke, sehingga kita tentukan pusat di engsel, sigma torsi yang searah sama dengan sigma torsi yang berlawanan. Kita lihat teman-teman, gayanya ini kan ada 15 Newton, 20 Newton sama T sin alfa. Oke, kalau misalkan kita tekan di engsel sini, ada gaya ke bawah 15 Newton ini, kira-kira geraknya kemana? Ke sana, ya kan? Maka ini geraknya adalah searah, yang ini juga searah. Oke, sedangkan yang T sin alfa berlawanan. Oke, maka teman-teman kita bisa tentukan yang searah adalah 15 Newton dikali jaraknya 0,4 meter ditambah 20 Newton. Jaraknya nih dari sini ke W ini berapa? 0,4 tambah di sini 0,2. Artinya di sini juga 0,2. Berarti jarak dari pusatnya 0,6 sama dengan T sin alfa kali jaraknya T ke pusat adalah 0,8. Oke, teman-teman, kita butuh sin alfa. Kita nggak tahu alfanya berapa, tapi kita bisa lihat di gambarnya. Di sini dituliskan ya bahwa ini 0,8, ini adalah 0,6. Alfanya di sini. Oke, kalau ini 0,6, ini 0,8. Oke, kita bisa cari sisi miring, ya kan? Ini siku-sikunya di sini. Pakai apa? Pythagoras. Akar 0,6 kuadrat tambah 0,8 kuadrat, yaitu 1. Oke, sin rumusnya apa? Sin alfa adalah demi. Maka depannya alfa adalah 0,6 per miringnya 1. Jadi sin alfa 0,6. Oke, kita masukkan 15 kali 0,4 adalah 6 ditambah 20 kali 0,6 adalah 12. T sin alfanya adalah 0,6 kali 0,8. 18 sama dengan T kali 0,48. Maka T sama dengan 18 per 0,48. Kita bagi 2, 9. Kita bagi 2 adalah 0,24. Kita bagi 3, 3. Kita bagi 3 adalah 0,08. Oke, kita buat ini agar nggak koma ya. Kita kali 100, atasnya juga dikali 100. 300 dibagi 8, yaitu 37,5 Newton. Oke, berikutnya teman-teman, kita cari F engsel. F engselnya ada 2, Fy dan juga Fx. Benar ya teman-teman ya. Sebenarnya untuk cari F engsel ini teman-teman, kita bisa pakai sigma torsi sama dengan 0 juga. Pusatnya di sini, di titik T. Oke ya, di titik T. Oke, dari ini kita bisa cari nanti Fy engsel. Oke, tapi teman-teman ini kelamaan. Oke, kenapa? Karena kita sudah tahu T-nya berapa. Kalau kita sudah tahu T-nya berapa, maka kita bisa cari F engsel ini teman-teman. Pakai apa? Pakai ini, sigma Fy sama dengan 0. Oke, artinya sigma F yang ke atas sama dengan sigma F yang ke bawah. Yang ke atas apa aja? Nih, Fy engsel ditambah T sin alfa sama dengan yang ke bawah nih ya, 15 ditambah 20 Newton. Oke, Fy engsel plus T-nya 37,5 dikali sin alfa tadi adalah 0,6 sama dengan 35 Newton. Fy engsel ditambah 22,5 Newton sama dengan 35 Newton. Maka Fy engsel sama dengan 35 min 22,5 Newton, yaitu 12,5 Newton. Oke, ini baru Fy-nya teman-teman. Fx-nya gimana? Kita pakai sigma Fx sama dengan 0. Oke, sigma Fx sama dengan 0 artinya sigma F kanan sama dengan sigma F kiri. Oke, sigma F kanan yang mana? Ini Fx engsel sama dengan yang kiri. Ini teman-teman, yang tadi kita nggak cari dalam torsi, tapi kepake buat di sini, ya kan? Kalau yang atas T sin alfa, berarti yang mendatar T cos alfa. Oke, T-nya 37,5 kali cos alfa berapa? Nah, ini kita lihat dari segitiga siku-siku ini lagi teman-teman.
bahwa cos, aku tulis di sini ya, cos alfa kan sami. Oke, sampingnya 0,8, miringnya adalah 1. Sehingga cos alfa 0,8. Oke, kali 0,8 sama dengan 30 Newton. F-engsel-nya gimana? Nah, kita Pitagoraskan teman-teman. F-engsel sama dengan akar fx kuadrat tambah fy kuadrat. Oke, sama dengan fx-nya 30 kuadrat tambah 12,5 kuadrat. Akan sama dengan akar 900 ditambah 156,25. Itu akar 1056,25. Nah, ini teman-teman kalau kalian cari ini adalah 32,5 Newton. Oke, sehingga kita bisa dapatkan bahwa F-engselnya adalah 32,5 Newton, tegangan talinya 37,5 Newton. Cukup jelas kan? Nah, sekarang teman-teman contoh soal yang lain lagi, gimana kalau sekarang batangnya itu miring, ya kan? Maka F-engselnya kita langsung gambarkan gini ya teman-teman. Ini adalah F-engsel. Kita harus uraikan dulu jadi Fx dan juga Fy. Oke. Terus ada gaya di sini 2000 Newton. Oke. Tegangan talinya di sini ini adalah T. Lalu kita baca soalnya. Batang AB memiliki berat 400 Newton. Engsel ditempatkan di A dan C yang diikatkan pada tembok dengan seutas tali tak bermassa. Jika sistem setimbang, hitunglah tegangan tali dan besar gaya engsel. Oke. Berat AB 400 Newton berarti ada di tengah-tengah. Benar ya? Berarti ada di sini. Oke, ingat W selalu ke bawah. Ini adalah 400 Newton. Oke. Maka karena benda ini berputar atau bisa berputar, kita pakai konsep sigma torsi sama dengan E0. Kita tentukan terlebih dahulu pusatnya, teman-teman. Kita mau menghitung T. Oke. Yang nggak diketahui di sini T dan juga engsel. Oke. Karena kita butuh ngitung T-nya, maka yang engsel di A kita jadikan pusat dulu. Oke. Pusat di A. Oke teman-teman, kalau kita menganggap pusatnya di A, oke, maka R nanti adalah jarak dari gaya ke A yang tegak lurus. Oke kan? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada 400 Newton dan 2000 Newton. Ke A, jaraknya ini tidak tegak lurus, ya kan? Jarak ini itu nggak tegak lurus. Sehingga teman-teman, gayanya ini harus kita uraikan terlebih dahulu. Oke, kita uraikan ke gini. Ini adalah 400. Nah, ini sin atau cos nih teman-teman. Sudut 53 yang di sini itu sama dengan yang di sini. Oke, makanya adalah 400 cos 53. Lalu yang ini adalah 400 sin 53. Oke, berikutnya sama ya, yang 2000 juga sama. Ini adalah 2000 cos 53. Yang ini adalah 2000 sin 53. Yang T kita uraikan juga teman-teman. Kalau di T ini, karena ini 53, 53-nya sama kayak di sini. Benar ya? Berarti ini adalah T sin 53. Yang ini adalah T cos 53. Oke. Cukup jelas ya teman-teman ya. Maka gaya yang dipakai hanyalah gaya yang jaraknya tegak lurus, yaitu kita pakai ini 400 cos 53, 2000 cos 53 dan juga T sin 53. Berarti ada 400 cos 53, 2000 cos 53 dan T sin 53. Nah, kalau kita lihat teman-teman, 400 cos 53 kalau pusatnya di A, dia akan bergeraknya ke sini. Benar ya? Berarti searah. Ini searah, yang ini berlawanan. Oke. Maka ini searah, ini berlawanan. Kita pakai konsep sigma torsi sama dengan E0. Sigma torsi yang searah sama dengan sigma torsi yang berlawanan. Oke, 400 cos 53, R-nya berapa? Ini tengah-tengah, ya kan? Karena ini adalah beratnya. Oke, sehingga
panjangnya adalah setengah L ditambah 2000 Newton cos 53 kali AB berarti 3/4 L tambah 1/4 L yaitu L. Oke, akan sama dengan yang berlawanan T sin 53 kali 3/4 L karena jaraknya A ke C adalah 3/4 L. Oke, 400 cos 53. Berapa cos 53? 0,6 kali setengah L tambah 2000 kali cos 53 0,6 kali L. Oke, sama dengan T sin 53 berapa? 0,8 kali 3/4 L. Oke, ini kita bisa coret ya. 1 ini 200. 200 kali 0,6 120 L tambah 2000 kali 0,6 1200 L sama dengan ini 1 ini 0,2 T kali 0,6 L. Nah, di sini teman-teman sudah mengandung L semua, bisa kita coret ya. Oke, jadi nggak pakai L lagi. 120 tambah 1200 adalah 1320 sama dengan T kali 0,6. Maka T-nya adalah 1320 per 0,6 sama dengan 2200 Newton. Oke, ini soal yang A ya teman-teman. Sekarang soal yang B. Oke, untuk menghitung gaya engsel kita menghitung yang mana? Kalau misalkan batangnya ini miring, enak nih teman-teman. Kita langsung hitung yang ini aja. Jadi kita nggak perlu kayak yang tadi pakai fx, fy lalu cari f engsel. Kita langsung lihat aja yang ini nih, yang warna kuning ini. Oke, caranya gimana? Kita pakai konsep kalau misalnya kita mau nyari yang kuning, maka kita pakai fx atau fy. Fx ya teman-teman ya. Jadi AB kita anggap ini sumbu x. Oke, kalau kalian bingung, jadi AB-nya aku buat horizontal gini aja. Oke, di sini ada f engsel. Lalu di sini ada 400 sin 53. Lalu di sini ada T cos 53. Lalu di sini ada 2000 sin 53. Oke, jadi kita langsung aja pakai sigma fx sama dengan 0, sigma f kanan sama dengan sigma f kiri. Oke, yang kanan apa? F engsel aja. Yang kiri ini kan 400 sin 53 ditambah T cos 53 tambah 2000 sin 53 sama dengan, ingat sin 53 itu berapa? 0,8 tambah T nya tadi 2200 cos 53 0,6 tambah 2000 sin 53 nya 0,8 sama dengan 400 kali 0,8 320, 2200 kali 0,6 1320 tambah 2000 kali 0,8 adalah 1600 sama dengan 3240 Newton. Oke, sehingga besar gaya engselnya adalah 3240 Newton. Sehingga gaya tegangan tali 2200 Newton, lalu gaya engselnya adalah 3240 Newton. Cukup jelas kan?